Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Hoirul Rijal dan dengan NIM 225003109 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan UAS aplikasi keteknik sipilan 1 yaitu tentang jalan, membuat kontur di Google Earth dan dimasukkan ke dalam sipil 3D, membuat trase jalan, membuat alinyaman horizontal maupun alinyaman vertikal dan juga potongan melintang sepanjang trase jalan. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu membuat peta kontur di Google Earth. Lalu di sini kita bisa pertama kita lakukan setting dulu di tools, option, lalu di sini kita pilih ini ya udah UTM ya. Kita pilih UTM, ini ya meters dan oke. Udah kita apply-kan saja lalu oke. Sebelumnya kan saya sudah buat ya di sini untuk kontur Karawang buat dimasukkan ke dalam laporan. Di sini saya akan menjelaskan kembali ya cara membuat konturnya di Google Earth. Pertama-tama kita cari dulu misalnya di sini. Lalu setelah itu kita bikin rencana trase jalan itu sepanjang 6 km. Kita menggunakan pad, bantuan pad di sini dan membuat rencana trase jalan itu dibuat ada 3 tikungan ya, FC, SS maupun STS. Oke, misalnya di sini 6 meter sekitar segini. Kita save aja. 6 kilo. Oke, lalu kita add place mark untuk membantu kita mencari ketinggian 600 sampai 1000 meter. Bantuan altitude. Lalu oke. Setelah itu kita membuat add ya untuk membantu koordinat titik koordinatnya menggunakan add. Kita di sini buat saja sesuai daerah yang kita ini, yang jalan trase kita 6 kilo itu. Kita bikin memutar gini, semakin titiknya semakin dekat itu semakin detail hasil peta konturnya. Terus semakin titiknya berdekatan seperti ini semakin detail juga. Kalau ditariknya cepat itu titiknya tidak berdekatan. Kita percepat saja ya. Kalau sudah kita sini colornya bebas biru. Merah aja. Oke. Kalau sudah selesai kita bisa bantuan layout gini. Klik kanan properties, kita bantu ini skin range-nya, ketinggian matanya misalkan saya 700. Lalu oke. Lalu di sini bisa lihat skala panjangnya 156 dan skala layout-nya 700. Masih sesuai ketentuan. Lalu kita ke mana tadi? Aduh. Iya ini. Saya lupa kasih nama. Lalu kita ke save place as. Kita taruh di filenya di mana bebas. Saya kasih nama kontur Karawang baru. Lalu di save kan saja.
Sudah di save, kita keluar, lalu kita ke aplikasi namanya Global Mapper untuk merubah si file KMZ tersebut menjadi TXT agar bisa dibaca pada aplikasi Sipil 3D. Kita tunggu global mappernya, lalu setelah itu kita open data file, selalu buka file tadi yang udah kita download sebelumnya di Google Earth. Tadi kan kita menamakan kontur Karawang baru, lalu pilih yang ini, lalu klik open. Setelah itu kita ke file, download online imagery, ini lalu kita bawakan default aja, next, lalu kita connect untuk melihatkan peta kontur ya. Lalu udah begini, setelah itu kita ke tools, kita configure. Lalu di sini kita klik projection ya. Untuk projectionnya kita pilih UTM sesuai zonanya masing-masing. Untuk di Jawa Barat sendiri itu ada di UTM 48S ya. Ini 48 Sotham empiris, lalu apply, kita oke kan. Setelah itu kita ke file lagi, kita convert, kita export, maksudnya export vector LiDAR format, kita pilih yang ini. Lalu di sini ada optionnya koordinat separatornya bisa menggunakan koma maupun tab. Saya biasanya menggunakan koma ya, koma delimited, lalu kita okekan saja. Saya simpen di nah, di sini aja global mapper, kita tulis kontur Karawang baru. Kita save-kan saja. Lalu setelah itu kita bisa melihat kontur Earth. Global mapper. Kita kontur Karawang baru, kita klik dulu, lalu kita hapus ini ya atasnya. Kita save lagi, keluar, kita cek dulu apa udah bener. Nah, udah ya. Lalu setelah itu kita buka, lanjut lagi, kita buka aplikasi Sipil 3D-nya. Untuk aplikasi Sipil 3D kita menggunakan Sipil 3D yang matrix ya, karena kita satuannya matrix bukan imperial. Kita tunggu buka. Lumayan lama ya Sipil 3D -nya. Oke, setelah itu kita pertama-tama kita klik pojok kiri atas, kita drawing utilities, kita pilih drawing settings. Di sini kita pilih yang UTM ya, seperti yang tadi udah didapatkan dari file kontur yang sudah di-convert menjadi TXT melalui Global Mapper. Kita menggunakan UTM WGS 84, dan sini juga kita ubah menjadi 48S 1984 48S karena lokasi di Jawa Barat itu ada di 48S ya. Lalu kita klik apply, lalu oke. Setelah itu kita pilih ke point groups, klik kanan, kita pilih new. Lalu setelah itu kita pilih point groupnya, kita namakan kontur Karawang. Lalu setelah itu di apply, lalu oke. Nah, ini muncul ya point groupnya. Lalu kita masukkan pointsnya. Untuk pointsnya sendiri kita create. Lalu setelah itu kita import points. Kita tambahkan saja yang tadi sudah kita buat ya. Ini kontur Karawang baru yang sudah kita buat melalui Global Mapper. Nah, ini udah terchecklist ya. Kita pilih INZ. Ini pasti sesuaikan dengan koordinat masing-masing. Untuk saya sendiri eastingnya di 59.000 dan northingnya 930.000. Lalu kita pilih add point groups yang sudah dibuat poinnya.
kontur Karawang, lalu oke kan saja. Kita tunggu poinnya sampai masuk. Biasanya kalau sudah masuk di pojok kiri sini sudah terlihat poinnya. Nah, sudah selesai. Lalu setelah itu kita bisa dilihat dulu lah ke poin-poinnya. Kita jump to. Nah, ini hanya koordinat saja ya yang belum terbuat peta konturnya. Kalau untuk terbuat nih, kita bisa melalui surface. Kita klik kanan, kita create surface. Tapi di sini kita beri nama surface Karawang. Lalu kita oke kan saja, dan ini biarkan default saja. Lalu oke. Surface, kita klik surface Karawang, kita klik definition, lalu pilih point groups karena tadi sudah kita buat melalui point groups. Kini kita pilih kontur Karawang, kita apply, oke kan saja. Lalu kita tunggu sampai peta konturnya terbuat. Nah, ini sudah jadi ya untuk peta konturnya. Nah, ini ada titik-titik koordinat, kita bisa hide dulu melalui point groups. Lalu klik kanan, kita ke properties, kita ke basic, kita ini dinonkan, point label cell juga dinonin, lalu di apply, lalu oke. Ini kan konturnya tuh rada patah-patah ya. Ini bisa kita smoothing ya. Kita edit surface style, lalu kontur. Ini kontur smoothing, kita ditrukan ini sampai mentok aja, apply. Lalu ini juga kontur intervals ya, tadi kan kita memasukkan 2 sama 10, ini bisa masukin 5, 4 deh major intervalnya, langsung berubah ya, jadi jaraknya antar 5 meter. Kita juga bisa add label, slope, kontur single, kita coba di sini. Nah, ini ada elevasinya 16 meter, elevasi 18. Tadi terlihat kan saya membuatnya per 2 meter ya. Ini ada 18 juga. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa membuat rencana trase jalan menggunakan polyline ya. Kita PL, lalu enter, kita buat rencana trase jalannya sepanjang 6 km. Kita buat di sini 1 kilo, dan usahakan kita membuat 3 tikungan ya. Pertama itu per circle, tidak terlalu tikungannya tidak terlalu tajam, lalu kita SCS rada menikung, lalu kita bikin SS ya. Kita enterkan saja, kita klik sini, lalu kita ke properties, kita lihat panjangnya berapa ya, ini masih 5000. Kita buat referensi ini, bentar. Nah, 6600. Oke. Perkiraan segini. 6000, 6 km ya. Sudah itu kita bisa membuat alignment horizontal dengan cara kita klik alignment, menu alignment, lalu kita create alignment from objects, lalu kita klik si rencana trase jalannya, lalu klik kanan, oke. Ini kalau reverse tuh kan kita tadi memulai dari sini ya. Kalau mencet reverse ini dibalik, STA 0 nya berada di sini, jadi kita biarkan saja, kita enter aja, nanti STA nya mulai dari sini. Lalu di sini alignmentnya kita beri nama alignment horizontal,
Lalu add curve-nya kita matikan karena nanti akan mengisi manual ya, sesuai desain yang kita inginkan. Lalu kita desain kriteria, kita ubah di sini 80, bebas ini berapapun sesuai rencana desain. Saya 80, lalu kita oke kan. Lalu setelah itu kita klik sini, klik kanan, kita ke edit labels karena belum ada panjangnya ya. Lalu kita major station, minor station kita add, lalu ke geometry points untuk mengedit tikungannya, lalu kita ke design speed. Ini sebenarnya bisa ditambah semua ya, atau sesuai keinginan. Saya biasanya di sini cuma mengambil 4 ini. Lalu di sini major stationnya kita ubah 100 meter biar tidak terlalu dekat sekali, 100 meter, dan minor stationnya intervalnya 50 meter. Jadi 50 meter per 50 meter. Lalu kita oke kan saja. Ini sudah keluar ya, ini ya sudut-sudutnya, panjangnya intervalnya per 100 meter ya. Dan juga design speed kita ini kan terlalu kecil, kita bisa ubah tadi ke edit alignment label. Di sini kita klik kanan ini, lalu ubah tingginya 5 mili dan kita ubah tiknya 4 mili boleh. Kita apply, oke, apply, oke. Nah sedikit berubah ya, lebih besar. Oke, setelah itu, setelah membuat rencana trase jalan, kita bisa membuat tikungan full circle, tikungan SCS, spiral, circle, spiral, lalu kita bisa membuat spiral-spiral. Untuk FC sendiri kita bisa membuat tikungannya, kita pilih juga rencana trase jalan yang tadi, klik kanan juga, kita edit alignment geometri. Untuk FC kita pilih yang ini, kita pilih pre-curve fillet between two entities, radius kita pilih, lalu select first entity, select garis yang pertama, lalu select next entity, itu select garis yang kedua, lalu kita pilih radiusnya kurang dari 180 ya. Saya masukkan radiusnya 150, lalu enter lagi, lalu ini keluar. Untuk radiusnya bebas ya, sesuai desain. Ini ada full circle, harusnya ini tanda tidak begini ya, ini bawaan namanya Civil 3D. Untuk ya bisa diubah sesuai keinginan kita ya di setting. Nanti aja itu kita bahas ya. Lalu di sini kita buat SCS, kita pilih ini SCS ya, pre-spiral curve spiral between two entities. Kita pilih yang ini, kita pilih yang kedua garis yang ini, isi 180 kurang 180 ya, masukin radius 150 saya. Lalu spiralnya kita masukin 100, biasanya saya langsung ini spiralnya juga 100, lalu enterkan saja. Nah ini sudah terbuat tikungan SCS spiral, circle spiral ya. Lalu setelah SCS kita buat tikungan spiral-spiral. Untuk spiral-spiral kita pilih yang pre-compound spiral-spiral between two tangent. Kita pilih yang pertama first entity, lalu pilih yang kedua, lalu masukkan spiralnya. Saya masukkan 100 sesuai desain yang direncanakan, lalu less than 180, masukkan 100 juga, lalu enter lagi. Sini sudah terbuat ya spiralnya, ini TS, ini SS, dan ini ST. Lalu setelah dibuat ini kita bisa membuat profil muka tanahnya dari si alignment horizontal ya. Pertama-tama kita ke profil, create surface profile, lalu kita pilih yang surface Karawang, kita add kan. Ini alignmentnya kita pilih yang alignment horizontal yang ini, lalu draw in profile. Lalu setelah itu kita ke sini, boleh ini profil view name nya bawaan aja ya. Lalu ini profil view style kita ubah
klik double. Ini informasinya biarkan di kiri, grabnya 1:100 skalanya. Nah, ini biasanya saya di ini diklik. Setelah itu nah ini horizontalnya, interval majornya kita bikin 100 sama seperti trase jalannya. Ini juga bikin 50 intervalnya. Untuk vertikalnya kan kemungkinan di Karawang itu datar ya. Untuk intervalnya kita bikin kecil aja, 4 meter, ini 2 meter. Kita apply, oke. Station rank, profile view height kita otomatis, profile display biarkan saja. Lalu data bench kita pilih yang ada super elevation ya, profile data with geometry and super elevation, supaya bisa melihat diagram elevasinya. Saya taruh di top aja, lalu kita di next, kita create-kan saja, bebas kita tempatkan di sembarang tempat. Nah, sini sudah jadi profil muka tanah yang horizontal ya. Dan di sini juga ada diagram elevasinya, super elevasi. Karena di sini kita belum memasukkan super elevasi, jadi ini masih kosong. Lalu langkah selanjutnya kita membuat super elevasi ya. Untuk super elevasi kita bisa memilih rencana trase jalannya. Kita klik, lalu di sini ada menu super elevation. Kita calculate or edit super elevation. Lalu kita calculate super elevation now. Setelah ini kita pilih yang di tengah, center baseline, kanan kirinya. Lalu lensnya kita normal lens, panjang jalannya asumsikan 3,5 meter, ini min 2%, kanan kiri. Lalu ini bahu jalannya saya buat 4% normal shouldernya, dan panjang shouldernya 2 meter dah bahu jalan. Oke, kita okekan saja. Lalu setelah itu kita lihat ya. Nah, di sini sudah terlihat diagram super elevasinya ya untuk yang full circle. Nah, sudah beres diagram super elevasi, lalu kita membuat alignment vertikal. Untuk membuat alignment vertikal, kita ke sini dulu, kita buat ke menu profile, profile creation tool, kita pilih yang ini ya, yang alignment horizontal, kita name-nya kita alignment vertikal. Lalu kita oke saja. Nah, untuk alignment vertikal kita bikin yang cembung dan cekung ya. Ini kita menggunakan draw tangan with curve. Ini akan otomatis membuat cembung dan cekungnya. Saya membuat misalnya kita cekungan di sini mungkin, cekung lagi. Oh. Misalnya segini di kanan. Oke, udah jadi di sini alignment vertikalnya ada ininya, elevasi dan lain-lain, terus kemiringannya juga ada, kemiringannya 0,47%, ini minus 0,65%, maupun ini juga 0,82% ya. Lalu setelah itu kita bisa membuat timbunan galian dari alignment vertikal yang sudah dibuat, cembung maupun cekungnya. Lalu kita ke klik ini, klik kanan, kita ke edit profile view properties. Lalu kita di sini ada heads-nya, ada cut area kita masukin, lalu ada fill area kita masukin juga untuk galian dan timbunan. Lalu kita apply, lalu oke. Di sini bisa terlihat garis yang hijau ini timbunan dan garis yang merah ini galian. Oke. Lalu setelah itu kita bisa membuat
assembly ya untuk membuat koridor jalan. Kita create assembly, kita kasih nama contoh assembly. Lalu ini pilih Undefeated Crown Road, lalu di OK. Kita taruh di sembarang tempat assembly-nya. Setelah itu kita seleksi assembly, kita ke tool palette. Kita bisa memilih di sini tipe-tipe jalannya ya. Ada yang basic, shoulder, media, curve, daylight, symbol matrix. Kita bisa menambahkan bebas. Saya di sini agak cepat, kita pilih yang basic. Basic line transition aja ya. Kita pilih di sini. Oke. Okekan saja, lalu ke kanan. Kayaknya terbuat dua ya. Gampang. Berarti kita pakai yang tadi. Oke, udah dihapus ya. Kita pakai yang basic assembly aja, yang bawaan AutoCAD, SPL 3D. Setelah itu kita ke koridor, pencet klik koridornya. Lalu kita bisa di sini bikin koridor jalan. Koridor jalan, ini basic, koridor style basic, ini alignment vertikal, alignment horizontal, assembly-nya kita pilih yang transition, yang ini ya, yang bawaan tadi. Lalu kita target surface-nya pakai surface Karawang, lalu dipakai saja. Lalu ini biarkan saja, kita apply, rebuild the corridor. Lalu setelah itu kita close. Bentar. Kelihatan kita oke. Kita ini close ya. Kita lihat koridornya. Nah, ini koridornya sudah terbentuk ya. Koridor jalannya kita bisa melihat di blok, kita klik kanan, kita ke object viewer untuk melihat secara 3 dimensi ya. Nah, di sini udah terlihat 3 dimensinya. Untuk Karawang sendiri datar ya, jadi tidak terlihat tidak jauh. Ada lengkungan begitu. Jadi begini bentuk 3D-nya. Lalu keluar, kita setelah itu membuat potongan sepanjang trase jalan. Lalu kita ke sample line. Setelah itu klik kanan ke alignment horizontal, klik OK. Lalu setelah ini kita line sample, bebas ini ngasih namanya. Ini existing ground, ini biarkan saja. Lalu di OK, kita pilih ini, lalu kita pilih by range of station, kita pilih seberapa panjang ini ya sample lines-nya untuk dibuat potongan sepanjang trase jalan. Di sini lap swatch-nya kita pilih 20 aja deh bawaan. Ini yang saya ubah di long-nya ya. Saya membuatnya 100 per 100 meter potongannya, ini juga 50, 100 aja deh, 100, ini juga 100. Ini diteruskan, lalu OK. Enter deh. Kita lihat bentar. Nah ini udah tertabrak ya. Ini tadi yang sampel lainnya nih yang lebih panjang dari ini ya, namanya koridornya ya, koridor jalannya. Nah ini sampel lines-nya nabrak, ini nggak apa-apa. Kita udah itu, setelah membuat sampel lines, kita ke
section views, create multiple views. Nah, lalu setelah itu kita ini boleh, nah ini kita edit ini di general, root sectionnya, graph kita pilih 1:100, title annotationnya gridnya di clip dulu ya, ini seperti biasa. Untuk horizontalnya kita pilih 4, jangan deh, sebenarnya 10, ini 5. Untuk vertikalnya pilih 4 aja kali ya, karena datar. Apply, oke. Untuk section placementnya kita pilih drop, biar seperti ini, membuatnya ada berjarak begitu. Bawaan Spill 3D. Website trend biarkan, ini juga bawaannya saja. Section display-nya juga bawaan saja. Lalu data bands kita pilih major station and elevation button. Terus ini lokasinya ditaruh di bawah aja. Kita create section, kita taruh di sembarang tempat. Di sini misalnya, kita tunggu loading. Biasanya lama ya membuat potongan sepanjang trase jalan gitu. Nah, ini sudah jadi ya. Untuk apa namanya? Potongan melintangnya. Nah, ini ada galian, berarti ini galian, ini timbunan, ini juga galian. Ini terlalu panjang ya, ini bisa kita ubah. Klik kanan, kita ke nah, kita lihat section view group properties kan, berarti kanan edit section view style. Nah ya, di sini kita bisa ubah intervalnya ya, horizontal mungkin 4, 2, apply coba. Wah, mending 10, 25. Oke, vertikal ya berarti. Makin panjang. 2, 1, apply. Udah segini aja berarti ya, karena mungkin skala 1:100 jadi rada memanjang gitu. Apply, kita oke. Nah, mungkin sekian saja ya video tutorial atau video UAS dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian video maupun materi penyampaian tugasnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.